warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas rangkuman materi dari bab 1 sampai bab 3 untuk mempersiapkan penilaian tengah semester kali ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang expression of congratulation. In what situation will you congratulate other? Pada situasi apa kalian akan memberi selamat pada orang lain? Yang pertama, winning, kemenangan. Kedua, birthday, pada saat seseorang berulang tahun. Yang ketiga, graduation, pada saat kelulusan. Keempat, wedding atau anniversary, pada saat pernikahan atau hari jadi. Scholarship, pada saat seseorang mendapat beasiswa. Dan yang terakhir, promotion, pada saat seseorang naik jabatan atau mendapatkan promosi yang lebih baik. Expression of congratulation, di bawah ini ada ungkapan-ungkapan yang menandakan ucapan selamat. Ciri dari ucapan selamat, ingat, ada celebration itu perayaan, kalian bisa baca sendiri. Kemudian congratulation, ucapan selamat, pasti ada kata congratulation yang artinya selamat. Lalu di bawahnya ada kata well done, I'm proud of you, kamu telah melakukan yang terbaik, saya bangga padamu. Ada juga you deserve it, maksudnya kamu berhak mendapatkan itu. Dan yang bawahnya ucapan selamat, ada kata congratulate. Ingat, kalau ada congratulate berarti artinya selamat. Cara merespon ungkapan selamat rata-rata menggunakan terima kasih, thank you very much, atau that's very kind of you, kamu baik sekali, berkata seperti itu. Intinya, untuk mengungkapkan selamat atau menjawab respon selamat pasti akan mengucapkan terima kasih. Kali ini kita akan membahas expression of wish and hope, ekspresi harapan dan doa. Kalian bisa baca, I hope, I wish you happiness, I hope you pass the examination, I wish you luck. Maksudnya saya harap kamu beruntung, good luck, semoga beruntung. Dan yang terakhir, wish me luck, doakan saya beruntung. Dan pasti responnya adalah thank you, ucapan terima kasih. Di bawah ini ada contoh soal, kalian baca ada kata good luck. Kalau ada kata good luck, pasti kalian harus mengucapkan terima kasih. Yang paling tepat berarti jawabannya adalah yang A. Soal kedua, Dara wish me luck, doakan saya beruntung. Berarti Fadel itu meminta Dara untuk mendoakan dia semoga beruntung. Apakah yang harus kalian jawab? Terima kasih atau mengiyakan untuk mendoakan dia? Jawaban yang paling tepat yaitu tentu, good luck, semoga beruntung. Jawabannya D. Selanjutnya kita akan membahas expression of purpose, mengekspresikan ungkapan maksud atau tujuan. Yang pertama, to, untuk atau supaya. Yang kedua, in order to, artinya supaya. Dan yang ketiga, lawan katanya in order not to, supaya tidak. Dan yang terakhir, so that. Ini kita akan membahas penggunaan kata to, in order not to. Kalian bisa lihat kata to itu di garis bawahi. Ada dua penggunaan. Yang pertama, action tambah to tambah verb 1 atau kata kerja. Jadi setelah kata to itu harus kata kerja. Kita lihat contoh pertama, we use gloves to protect our hand from dirt. Kita menggunakan
sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari kotor. Setelah kata to ada protect yang artinya melindungi. Dan yang kedua ada we should eat well in order not to get sick. Kita makan dengan benar supaya tidak sakit. Dan yang terakhir, they exercise every day in order to have strong body. Kita berolahraga setiap hari supaya punya badan yang kuat. Jadi setelah kata to harus menggunakan kata kerja. Untuk penggunaan kedua, action tambah to tambah be, lalu kata sifat atau keterangan. Di sini bukan kata kerja tapi kata sifat atau kata keterangan. Contohnya, we have to be there on time. Kita terburu-buru supaya di sana tepat waktu. Yang kedua, in order to be healthy. Supaya sehat, kita membersihkan rumah kita. Kata to be there, kata there itu menandakan keterangan. And in order to be healthy itu kata sifat healthy, sehat, menandakan sehat. Jadi intinya setelah kata to itu tidak boleh ada ing, ada ed, atau ada s. Kata yang berakhiran ing, ed, atau s. Oke, kali ini kita akan membahas penggunaan kata so that. Kita lihat action tambah so that tambah subjek, lalu can and will, lalu verb 1. Kata can or will bisa tercantum, bisa tidak. Kita lihat contohnya, they exercise every day so that they can have strong body. Mereka berolahraga setiap hari supaya mereka mempunyai badan yang kuat. Kata so that setelahnya ada kata they yang digarisbawahi. They itu menandakan subjek. Jadi ingat, setelah kata to itu harus menggunakan kata kerja, tetapi setelah kata so that harus diiringi dengan kata subjek. Kita lihat contoh soalnya. Why do you make the cleaning schedule? Blah blah blah, every student can see it every day. Di sini titik-titik every student. Student itu artinya siswa. Siswa yang berarti kata kerja atau subjek. Siswa itu adalah subjek. Berarti yang harus mengiringi subjek yaitu A, B, C, atau D. Kalian pikir dulu sebentar. Jawaban yang paling tepat yaitu so that. Karena setelah kata so that harus subjek. Kita lihat contoh yang kedua. You buy some strawberry. What are they for? Blah blah blah, make some glasses of juice. Make, membuat. Membuat itu adalah kata kerja. Jadi sebelum kata kerja harus diiringi dengan kata to. Tapi di sini ada A dan B yang berakhiran to. Yang mana yang paling tepat? A atau B? Jawaban yang paling tepat adalah A. Kenapa B salah? Karena
secara arti itu tidak sesuai. In order not to, supaya tidak. Jadi yang paling tepat adalah A. Kita akan membahas tentang asking purpose, menanyakan tujuan. Kalian bisa baca atau bisa membuka lagi bahan ajar yang dulu. Dari 4 kalimat ini semuanya artinya sama, hampir sama, yaitu untuk apa, mengapa kita. Lalu titik-titik ini adalah menanyakan tujuannya. Kita langsung saja ke pembahasan soal. Yang A itu menanyakan tujuan atau maksud. Yang B-nya kita baca, so that there are no mosquitoes in our house. Jadi supaya tidak ada nyamuk di rumah kita. Mana yang paling tepat? Semuanya. A kita baca, why do we jog every day? Jog itu artinya jogging. Mengapa kita jogging setiap hari? Itu tidak sesuai. Yang kedua atau B, what for do need to eat homemade food? Untuk apa kita harus makan makanan rumah? Yang C, why should we sweep or move the floor? Kenapa kita harus sapu dan mengepel lantai? Yang keempat atau D, what should we clean our bathtub for? Untuk apa kita membersihkan bathtub? Berarti jawaban yang paling tepat adalah D, karena nyamuk itu berada di bathtub. Oke, kali ini kita akan membahas tentang giving advice or suggestion, memberi saran. Cirinya ada kata you should, kamu seharusnya. Yang kedua, why don't you, kenapa tidak kalau kamu. Yang terakhir, let's, ayo. Kita lihat contohnya. You should go to the doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Yang kedua, let's finish our text. Ayo selesaikan teks kita. Kita bisa lihat di sini setelah kata should, why don't you, and let's itu harus diiringi dengan kata kerja ke-1. Tidak boleh ada yang berakhiran ing, ed, atau s. Kita bisa lihat contoh soalnya. I'm not good at English. Lalu Budi harus menjawab A, I should practice English every day. Saya seharusnya berlatih berbahasa Inggris setiap hari. Kan yang tidak bisa berbahasa Inggris adalah Amir, berarti Budi tidak harus berlatih berbahasa Inggris, tapi di sini dia menyebutkan I. Jadi jawaban A itu kurang tepat. Yang B, why don't you practice English every day? Kenapa tidak kalau kamu berlatih bahasa Inggris setiap hari? Jawaban B itu tepat. Karena Budi memberi saran pada Amir. Kita baca dulu yang C. So that you practice English. Supaya kamu berlatih berbahasa Inggris. Itu tidak sesuai. Dan yang terakhir, do you like English? Apakah kamu suka berbahasa Inggris? Itu juga tidak sesuai. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kita akan membahas tentang agreement and disagreement, setuju dan tidak setuju. Agreement itu artinya setuju dan disagreement artinya tidak setuju. Di bawah ini adalah kata-kata yang mengungkapkan agreement, seperti that's a good idea, that's right,
I think so, and I agree. Dan disagreement-nya atau ketidaksetujuannya, I don't think that's a good idea. I don't think so. I disagree. I don't agree with you. Ini kita membahas soal I think you should buy a new pencil. Blah blah blah, I just need to sharpen it. Jika kalian tidak bisa menganalisis atau mengartikan soal ini, kalian bisa menganalisis dari ABC-nya. Kita lihat dulu. A. Yes, I think so. B. I agree with you. C. Should I? D. I don't think so. A dan B itu menandakan agreement atau setuju. Jadi jawaban A dan B karena sama berarti salah. Dan yang C, kata should itu berada di expression of advice atau saran. Di sini tidak sesuai karena semuanya berhubungan dengan agreement and disagreement. Jadi yang jawaban paling tepat adalah I don't think so. Kita ke soal yang kedua. I think I will take the blue one. Blah blah blah. It looks nice on you. Kita baca dulu. A. I could not agree with you. B. I don't think so. C. I agree with you. And D. I guess not. A dan B itu menandakan disagreement atau ketidaksetujuan. Jadi A dan B otomatis salah. Sekarang bisa dilihat C, I agree with you, menandakan setuju, hanya satu-satunya. Dan yang D, I guess not, saya tebak tidak, itu tidak sesuai dengan materi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Label. Ingat, tujuan label itu ada 3. Yang pertama, to give detailed information about the product, untuk memberikan informasi yang detail pada produk tersebut. Yang kedua, to choose which product is safe for us, untuk memilih produk apa yang sehat untuk kita atau yang aman untuk kita. Dan yang ketiga, to avoid negative effect of the product, untuk menghindari negatif produk dari negatif efek dari produk tersebut. Dan bagian-bagiannya, part of the label, kalian harus hafal. Yang pertama, brand of product, merek produk, name of product, nama produk, description of product, deskripsi produk, content, isi, amount, jumlah, weight, berat. Use, yang kelima use, penggunaan. Yang keenam, direction to use or doses, penggunaan, cara penggunaan atau dosisnya. Direction to store, petunjuk untuk menyimpan. Dan yang terakhir, expiration date, tanggal kadaluarsa. Ada beberapa juga yang mencantumkan warning, peringatan, instruction, petunjuk, dan yang terakhir nutrition, yaitu nutrisi. Di sini ada contoh label. Di sini ada nama produknya, ada nutritionnya, ada ingredientsnya, ada directionnya, dan ada dari mana produk itu berasal, tanggal kadaluarsanya juga ada, dan beratnya juga ada. Oke. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat belajar. Semoga ulangan PTS kalian besar-besar. Terima kasih. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.